Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya harus banggakan kepada Mas Hussein sebagai bapak senator kita, dan pernah berbuat banyak di awal beliau sebagai bupati 2 periode di Belitung, dan hari ini pun kita masih membutuhkan beliau. Dan selamat juga Pak, Bapak kembali terpilih yang kedua kalinya menjadi senator. Insya Allah juga ya, kalau memang ada rezeki ya Pak ya, di nyalon gubernur aja Pak, kalau memang rezekinya lebih. Yang saya hormati kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang ada di dalam forum komunikasi pejuang Provinsi Bangka Belitung untuk Korwil Belitung, yang telah membuat saya kaget. Buat acara saya nggak tahu juga, tiba-tiba dapat undangan. Ternyata saya mau dikasih tahu oleh Pak Haji Swadi, begini loh ceritanya. Alhamdulillah, berarti memang orang tua ini jangan pernah dibilang cari panggung, karena mereka jago bikin panggung. Dan hari ini mereka ternyata kita nggak nyangka bikin panggung lagi mereka. Jadi orang-orang tua ini memang nggak perlu disuruh turun panggung. Mereka memang piawai membuat panggung, karena memang latar belakang mereka adalah orang-orang pejuang, orang-orang yang memang punya kontribusi terhadap daerah ini, dan itu sudah menjadi darah daging di mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah berhenti untuk berjuang sampai akhir mereka. Itulah mereka, para tokoh-tokoh Belitung, para orang tua kita, para kawan-kawan di forum komunikasi pejuang Provinsi Bangka Belitung. Juga di sini hadir Pak Suryadi Saman beserta kawan-kawan yang juga menjadi pengurus forum komunikasi pejuang provinsi. Beliau adalah orang yang selalu saya minta pikiran-pikirannya. Begitu juga dengan Pak Najalius yang selalu juga saya minta pikir-pikirannya, karena memang beliau pernah di eksekutif. Tentunya sedikit banyak mereka jauh lebih paham dari kawan-kawan yang legislatif yang kebanyakan DL, dinas luar. Yang pas dinas luar itu sebenarnya eksekutif, bukan legislatif, karena implementasinya itu mereka. Tapi negeri ini ya memang seperti itu. Biar dibilang keren ya, kalau nggak gitu kan nggak sibuk katanya sebagai wakil rakyat, harus banyak DL jadi sibuk. Yang saya hormati kawan-kawan pers, sahabat-sahabat pers yang hadir di sini, banyak saya lihat kawan-kawan, nggak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya berterima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat menyempatkan dirinya hadir. Tentunya kalian sebenarnya orang-orang yang sibuk, orang-orang yang memang sebenarnya sangat kompeten untuk memberikan informasi dengan keadaan perkembangan situasi dan edukasi terhadap Belitung itu sendiri. Tapi kalian masih mau datang ke sini menghadiri undangan kita, ini luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus kepada kawan-kawan media. Yang saya hormati tokoh-tokoh pemuda yang hadir di sini, ada Pak Edu. Beliau ini sekarang Kepala Dinas PUPR, ya Pak Edu ya. Eselon 2, beliau adalah produk Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan ada Pak Salim Yah, tokoh budaya kita,
Yang saya hormati Pak, beliau sangat konsis, sangat eksis setiap event-event, kegiatan-kegiatan masyarakat Belitung beliau selalu hadir. Dan Pak Hadi Ajin ini adalah senior saya dalam organisasi, karena yang mengajari saya berorganisasi sebenarnya beliau salah satunya, karena saya zaman itu diberi kesempatan sebagai wakil bendahara di KFPI zaman beliau. Di waktu itu beliau ketua KFPI, jadi beliau luar biasa. Dan juga ada Muhammad Afriyad Fajar alias Jarwo, salah satu politisi muda kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik. Kalau bekerja tidak baik, kita ukir berhenti di DPR. Kader. Terima kasih. Biar Fajar hadir, itu salah satu politisi muda kita yang insya Allah kedepannya akan membantu kita untuk menjaga kampung halaman ini. Itu yang paling penting. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Tentunya sedikit saya menyampaikan bahwa ini adalah momentum halal bihalal, dan ini sebenarnya silaturahmi. Mungkin kawan-kawan yang tidak hadir ini mungkin karena kesibukan ya Pak Darman ya, karena mereka paham kok apa itu halal bihalal, mereka paham kok apa itu silaturahmi. Jadi mungkin karena kesibukan mereka, kita doakan aja yang mudah-mudahan mereka semua sehat-sehat, semua kawan-kawan kita, sama-sama kita. Jadi buat saya ini penting silaturahmi seperti ini, karena tidak ada alasan atau tidak ada abayan apapun yang bisa kita sampaikan, dalil apapun yang bisa sampaikan bahwa silaturahmi ini tidak baik atau tidak benar. Silaturahmi luar biasa, memberi umur yang panjang, murah rezeki, banyak hal yang kita dapat. Makanya bersyukurlah kita masih diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini untuk hadir di sini bersilaturahmi. Karena kita masih dikasih oksigen yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita syukuri. Manakala oksigen hari ini mahal, ya kita masih diberi gratis oksigen ya Pak Darman ya. Itu luar biasa. Inilah sebenarnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bantu saya. Alhamdulillah saya terpilih di DPR Provinsi, walaupun dengan suara yang cukup dramatis, karena cuma 2.700 suara. Itu Pak Darman cukup dramatis, tapi kalau memang sudah takdir nggak ada yang bisa melawan itu. Alhamdulillah saya terpilih, tapi tentunya takdir diikuti oleh ikhtiar. Ikhtiar itu salah satunya bersiasah bagaimana untuk mencapai takdir itu sendiri. Jadi takdir tidak datang begitu saja, tapi dijemput dengan cara ikhtiar. Ikhtiar itu ya taktiknya adalah strategi siasah. Alhamdulillah terpilih di DPR Provinsi. Insya Allah, karena memang niat saya Pak Darman, terus terang ini perlu juga kawan-kawan ketahui. Kalau sebagian kawan-kawan sih ada yang ngerti kenapa kok saya harus kembali turun ke gelanggang arena politik Pak. Dalam usia sudah 61 tahun. Walaupun sebenarnya nggak ada istilah tua dalam politik, Pak Darman aja yang sudah seperti ini umurnya masih gagah dalam berpolitik. Tapi saya kok kembali terpancing. Ada satu hal saya lihat ketika pergeseran aturan-aturan negara ini yang luar biasa, sebentar seperti ini, yang pada akhirnya saya melihat bahwa kabupaten ini kewenangannya jauh lebih kecil Pak. Kewenangan kabupaten ini jauh lebih kecil, bahkan ada hal-hal yang strategis yang karena jelas ya ada 5 atau 6 yang hal strategis diambil alih provinsi. Ini yang membuat saya termotivasi sebenarnya untuk kembali kenapa terjun ke politik untuk di DPR provinsi. Jadi saya bukan pengembangan karir ke politik ini, tidak lagi, tapi itulah yang melatar belakangi saya, karena saya melihat bahwa ada undang-undang yang berubah tentang tata kelola pemerintahan.
Dari situ saya melihat bahwa ini nggak bisa nih kalau kita hanya merekomendasi per tahun 9 per 5 tahun 9 orang ke DPR provinsi tanpa pernah merajut kekuatan. Saya pikir kita nggak jadi apa-apa ini Belitung, gitu kan? Apalagi hari ini Belitung dalam keadaan tidak biasa-biasa saja. Karena kalau kita mau jujur, yang paling menderita hari ini adalah sektor pariwisata, benar-benar. Dari sektor-sektor lain, sektor pariwisata. Kalau kita bicara sektor perikanan kelautan sih, alhamdulillah ya. Kalau untuk makan rakyat itu luar biasa. Kalau sektor perkebunan juga alhamdulillah, sektor pertanian juga alhamdulillah. Jasa pun juga masih kelihatan, karena juga Belitung Timur kan jasanya dari Tanjung Pandan. Tapi kalau kita bicara dalam sektor pariwisata itu jauh betul-betul terpuruk. Dan kita miris kalau dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 kalau hari Sabtu dan Minggu itu kita hampir sulit dapat tempat atau porsi di warung kafe Senan karena diisi oleh orang-orang yang datang berwisata dari seluruh Nusantara bahkan dunia. Tapi hari ini kita lihat pasca COVID kita udah keteteran benar-benar untuk sektor pariwisata. Dan jangan sampai pemimpin ke depan harapan kita tidak memiliki manpower yang luar biasa untuk memimpin Belitung ini. Karena bagaimana manpower ini bisa membuat regulasi-regulasi yang membuat Belitung kembali bangkit, Belitung kembali jaya, khususnya di sektor kepariwisataan. Karena sektor pariwisata itu adalah mindset yang sudah ditanam luas kepada masyarakat kita di Pulau Belitung ini. Sehingga kalau ini tidak kembali dihidupkan, maka ini menjadi ancaman kita ke depan. Jadi di Belitung ini bukan persoalan timah, masyarakat di Belitung ini lesu ekonominya, bukan karena timah, tapi memang pariwisata kita yang memang luar biasa terpuruk hari ini. Jadi itulah yang belakang-belakangi kenapa saya harus kembali tampil, mencoba untuk membangun energi kuat agar bisa kembali tampil di provinsi dan saya minta dukungan dari kawan-kawan. Jadi kalau saya ini tinggal pengen aja, udah terbiasa kalau memang kita misal nanti ada merasa dirugikan dalam Belitung, ya siap-siap aja 20-30 orang demo ke DPR provinsi, kita mobilisasi dari Belitung. Karena saya terbiasa seperti itu. Jadi artinya saya selalu pengen didukung oleh kawan-kawan dari daerah untuk kepentingan kita Belitung ini. Karena kalau nggak begitu tidak susah. Dan saya akan mencoba dalam waktu dekat Pak Darmansyah mengajak 8 orang anggota DPR untuk kumpul bersama-sama. Saya mengajak 2 bupati, insya Allah Bupati Belitung Timur, dan saya akan ajak PJ Bupati sini untuk bersama-sama kasarnya ica-ica rakor kecil-kecilan mengumpulkan 8 anggota DPR 9 dengan saya untuk berbicara mau kita apakan Belitung ini, bagaimana, apa yang bisa kita kerjakan nanti di provinsi. Karena kalau tidak begitu, saya yakin untuk ketemu sesama anggota dewan di provinsi ini walaupun dari dapil Belitung susah nantinya. Ketemu-ketemunya paling di pesawat. Karena kita masing-masing sibuk secara pribadi. Masing-masing kita sibuk membawa dengan partai kita sehingga kita lupa dengan tugas kita yang penting ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan silaturahmi kita bermanfaat dan benar-benar memberi faedah bagi kita, terutamanya kita yang sudah sepuh-sepuh begini. Nikmat sehat itu yang paling utama, itu yang paling kita butuhkan, karena dengan kita sehat, insya Allah kita akan mudah beraktivitas yang lainnya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian saya ada yang kurang atau tidak pas. Saya pikir lumrah logik, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Muhtar Motong, kita mengucapkan selamat
atas terpilihnya beliau sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Target Tipikor TV streaming perwakilan Bangka Belitung. Yosef Surahman.